Selamat datang di MindX, aplikasi latihan memori terbaik saat ini. MindX dari Indonesia Intellectual Academy hadir di genggaman Anda. Melalui aplikasi ini, kamu bisa berlatih melalui 4 jenis kemampuan daya ingat, yaitu random numbers, random image, random words, dan names and faces. MindX dilengkapi dengan fitur leaderboard yang akan membantu Anda membandingkan kemampuan daya ingat dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan di MindX ada fitur game statistik yang akan men-track progres latihan Anda. Bahkan, kamu bisa membuat profil Anda sendiri di aplikasi MindX ini. MindX telah diuji oleh memory expert di seluruh dunia dan terbukti mampu meningkatkan daya ingat hingga 2 kali lipat. Saya Yudi Lesmana, download sekarang juga MindX di Play Store Anda dan selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, bapak dan ibu semuanya yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Selamat datang di Master Memory Championship Battle of the Grandmasters. Sore hari ini kita live di YouTube Memory Sport Indonesia dan kita akan menyaksikan kekuatan daya ingat dari 3 orang Grandmaster Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Dan pada kesempatan kali ini, kita juga tidak hanya berkompetisi, tapi juga kita berdonasi lewat chip-in sponsorship yang Bapak dan Ibu, adik-adik bisa ikut serta dengan melihat informasi yang ada di bawah ini, di kolom chat kalian. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan memperkenalkan satu persatu partisipan dalam Battle of the Grandmaster kali ini. Mereka akan menguji kekuatan daya ingat mereka lewat 2 cabang memori, yaitu random images, mengingat kata acak, dan yang kedua adalah random words. Nah, setelah 2 cabang ini, kita juga sudah mempersiapkan tanpa diketahui oleh para peserta ini sebuah surprise event. Dan mudah-mudahan para peserta kita, Grandmaster kita bisa menyelesaikan tantangan pada kesempatan kali ini. Saya akan mengundang partisipan yang pertama sekali yang akan bertanding dalam kompetisi ini. Kita panggilkan peserta pertama, Grandmaster Syafa Anissa Ramadhani, pelajar dari SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta. Syafa, silakan masuk ke dalam ruangan kali ini. Halo Syafa. Nah, baik. Nah, jadi senang sekali ya hari ini Syafa sudah bergabung dalam Battle of Grandmasters. Dan Syafa sekarang berada di kota mana nih sekarang? Karena kan online school nih. Sekarang posisi lagi ada di Kalimantan Timur, di Kota Sangatta. Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Sangatta. Nah, jadi buat adik-adik yang belum tahu Kota Sangatta itu, cara sampainya itu dari Jakarta, naik pesawat ke Samarinda atau ke Balikpapan, terus naik mobil ya, panjang, jalan berliku, berlubang ya, naik turun, akhirnya sampailah di sebuah kota yang namanya Sangatta. Nah, di situ Syafa berada. Baik, sebelum Kak Yudi lanjut ke peserta lainnya, kita lihat dulu fakta terkait Syafa Anissa. Mari kita lihat di screen berikut ini apa saja kompetisi yang pernah diikuti Syafa dan berapa banyak prestasi yang sudah diraihnya. Baik, ini sudah ada dilihat di screen kita kali ini. Syafa Anissa mengikuti lebih dari 21 kali kompetisi. Kompetisi pertamanya tahun 2013 dan kompetisi terakhirnya tahun 2019. Baik. Syafa, ini di antara semua kompetisi ini yang paling memorable buat kamu sewaktu kapan ini, Syafa? Memorable-nya itu banyak sih, tapi yang di Jepang 2019 sih paling seru. Jepang 2019. Nah, itu dia. Kita sempat ya Jepang 2019, Syafa itu juara kategori remaja pertama. Kalau kita lihat dalam rankingnya Global Memory Athletics, di sini 2. Jadi kalau Syafa bertanding kategori junior, kalau di overall-nya dia juara 2. Juara satunya waktu itu China. Dan kalau nggak salah, yang juara 1 di Jepang ikut tanding di Filipina,
Safa ngalahkan juara satu yang Filipina, tapi sayangnya waktu itu juara satunya yang di Jepang kemarin dikalahkan di Filipina. Nah, jadi kita lihat bagaimana sih performance Safa khususnya untuk random words dan random image. Mari kita lihat fakta berikut ini. Safa Anissa Ramadhani memiliki kemampuan random image. Nah, ini sebelum ke random image dan random words, ini ada beberapa personal best-nya Safa ya. Jadi dia sudah bertanding di semua disiplin memori, sudah memiliki pencapaian-pencapaian terbaiknya, dan salah satu terbaiknya adalah random images kalau kita lihat di sini. Nah, ini lengkap sekali ya, data ini terbuka. Jadi yang kompetisi pada Battle of Memory Grandmaster ini bukanlah datang secara tiba-tiba, tapi merupakan experience mental athletes ya. Jadi mereka sudah berpengalaman di berbagai kompetisi. Jadi tidak mungkin terjadi yang namanya pengaturan skor ya, terjadi kecurangan ya dalam mengingat kata dan juga gambar, apalagi didukung oleh aplikasi MindX yang sangat sulit dilakukan kecurangan di dalamnya. Baik, kita akan lihat faktanya yang sudah diposting di Instagram Memory Sports ID. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram Memory Sports ID, itu banyak info seputar memori dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita lihat di grafis kali ini Safa Anissa yang berwarna biru. Safa rekor terbaiknya 359 gambar. Wow, ini yang paling tinggi ya. Dan rekor berikutnya adalah katanya sebanyak 79 kata. Safa, kamu ini memiliki skor yang cukup bagus di dalam gambar. Kali ini berapa sih targetnya, dan sebenarnya tipsnya gimana sih kamu bisa ingat sebanyak ini ya di atas kertas, walaupun kita belum tahu ya hasil hari ini? Ya, kalau saya sendiri sih targetnya hari ini semoga bisa di angka-angka segitu sih, di angka 300-an gitu, at least. Kalau misalnya bisa lebih ya, alhamdulillah. Terus untuk tipsnya, itu imajinasinya sih harus benar-benar ngebayangin kan lagi nonton film pas main itu, dan jangan ragu buat cepet gitu, langsung dihubungin aja pakai metode rantaian. Wah, oke. Terima kasih Safa ya. Kalau film kita tidak ragu lagi, Safa memiliki pengetahuan yang banyak terkait film, terutama film drama Korea ya. Baiklah. Oke, kita akan panggilkan kontestan berikutnya. Boleh dimatikan layar ya, dan kita lihat, kita panggilkan kompetitor berikutnya adalah seseorang yang tidak asing lagi di daerah Depok dan sekitarnya, seorang mahasiswi S1 jurusan desain interior, dan dia juga seorang pemegang rekor dunia remaja dalam mengingat wajah dan nama. Mari kita panggilkan Janet Valencia. Halo Janet. Selamat datang Janet di Battle of Grandmaster. Bagaimana perasaan hari ini? Siap nggak untuk berkompetisi dengan dua teman-teman kita yang lainnya? Siap. Walaupun ya. Deg-degan nih. Deg-degan. Kelas Janet nih yang terakhir kali bertanding di kejuaraan dunia tahun 2019 ya di China. Ini masih deg-degan ya. Dan sebenarnya apa sih yang bikin kamu tuh masih deg-degan itu sebenarnya, Jen? Apa ya? Kayak takut aja gitu. Kadang-kadang suka nggak sesuai mungkin sama targetnya. Kayak gitu. Gak apa-apa. Tapi kali ini karena kita juga niatnya baik, selain berkompetisi, kita juga mengumpulkan donasi buat orang-orang yang membutuhkan. Maka kita akan, insya Allah akan diberikan yang terbaik. Dan Janet adalah salah satu pemegang rekor dunia dalam ingat wajah dan nama. Terakhir kali kita bertanding tahun 2019. Kenapa kayu diingat? Karena itu adalah waktunya corona menyebar ya di China, dan kita ada di China ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita bisa pulang dengan baik ya. Dan kita lihat fakta berikutnya tentang Janet. Mari kita lihat di screen kita. Nah, Janet, kalau dilihat dari track record-nya, kompetisinya yang tercatat secara internasional itu ada 4, yaitu Indonesia Open 2018, ini di Bali. Ini di Bali, lalu kemudian 2019 di China,
Ini kejuaraan dunia terakhir, Asia Open 2019 di Bali lagi ya, di Bali, Japan Open 2019. Di antara semua kompetisi ini, mana yang paling memorable, Janet? Yang paling kamu berkesan lah? Sebenarnya semuanya berkesan sih ya. Berkesan, tapi kayak paling di Cina sih. Kenapa di Cina? Karena gak tahu apakah kenapa. Karena kita sudah mendaki gunung sebelum kompetisi sehari sebelumnya? Oh iya benar. Mungkin karena apa ya? Karena nggak nyangka aja sih sama hasilnya waktu di Cina. Betul, betul. Nah ini luar biasa ya, Bapak dan Ibu. Janet berusahanya luar biasa. Itu 2019 hasilnya di Asia Open biasa-biasa aja ya. Masih belum begitu ini, tapi udah bagus lah. Tapi gagal Grandmaster ya di Asia Open ya. Iya, gagal. Dan berhasil Grandmasternya itu 2019 di China. Jadi luar biasa banget. Dan kita lihat personal best-nya Janet. Coba kita lihat di web Global Memory. Di sini webnya sangat komplit banget ya. Menceritakan posisi, ranking, dan pencapaian. Di sini tentunya yang terbaik adalah names and face dalam cabang 15 menit name and face. Nah, 15 menit name and face ini bisa dicek di bawah kembali. Nah, itu dia. 141 points. WMC 2019 ekivalen nomor 9 di dunia untuk overall kategori, baik kategori remaja, kids, dewasa, ya, bahkan sampai senior. Tapi kalau di kategori junior ini nomor 1 di dunia. Wow, luar biasa. Dan sayangnya hari ini Battle of the Grandmaster-nya bukan mempertandingkan wajah dan nama ya. Kita mempertandingkan random words dan image. Kita lihat fakta berikutnya tentang Janet. Nah, Janet berwarna orange. Faktanya 293 gambar. Katanya 40. Bagaimana Janet target hari ini? Semoga bisa lebih dari 80 lah, dan lebih dari 40 itulah semoga lah. Ya, amin ya. Jadi Janet nih punya target dia naikin lagi lebih dari 40 kata dan mudah-mudahan tercapai ya. Dan Kak Yudi yakin kalau kita berusaha dengan baik, mudah-mudahan ini tercapai. Ini 40 kata itu kalau nggak salah tercapainya di Jepang ya? Iya. Benar ya, Kak Yudi semakin ingatnya ya, ini posisinya Janet bertanding karena ada beberapa hal yang kesulitan. Even seorang Grandmaster kadang-kadang mempunyai proses ya dalam pencapaian skornya, dan ini buat teman-teman yang baru berlatih memori, baru belajar, kalau kalian tahu ini skor 40, sebelumnya berapa skornya, mungkin 10 gitu ya. Mungkin sebelumnya 5 ya, jadi nggak akan datang 5, 10 sampai ke 80. Mudah-mudahan hari ini 80. Dan kalau gambar bagaimana nih Janet targetnya? Pengennya sih coba dapat 300 atau nggak lebih. 300 atau lebih. Semoga baik aja. Semoga ya. Terima kasih Janet, kita akan mulai sesaat lagi kompetisinya, namun kita panggilkan dulu partisipan terakhir. Ini adalah yang paling muda. Dia adalah seorang pelajar asal Tangerang Selatan. Ya, Tangerang Selatan, mempunyai keterikatan dengan kota asalnya Safa yang saat ini sedang berada di Sangatta. Dulu suka berantem juga sama Safa ya, waktu pertama kali belajar. Tapi bukan ini ya, bukan Nadianya ya, kakaknya Nadia. Berarti lebih tepatnya Nadia suka berantem sama kakaknya. Ya, dan kita panggilkan saja Nadia, Aulia Nadia ke dalam screen ini. Halo Nadia. Grandmaster termuda kita loh ini Nadia ya. Nadia gimana perasaannya hari ini? Hari ini senang, deg-degan, campur aduk. Senang, deg-degan, campur aduk ya. Baik. Nadia dulu sering ini ya, sering berantem sama kakak ya? Iya. Gitu. Iya, sewaktu itu masih belajar pertama-tama ya sering coret-coretan, sobek-sobekan ya, tapi akhirnya sudah berdamai ya. Nah, untuk sementara waktu. Untuk sementara. Baik, Nadia, kamu adalah Grandmaster termuda yang ada di room ini kali ini. Dan bagaimana nih chance kemenangan Nadia hari ini menurut Nadia? Apakah
Nadia cukup yakin bisa melewati dua kakak kita yang satu peringkat 1 nasional, satu peringkat 2 nasional nih. Nadia, untuk Bapak dan Ibu ketahui, adalah peringkat 9 nasional. Grandmaster tuh ada 10. Grandmaster ada 10, Nadia itu nomor 9. Gimana, Nadia? Kira-kira bisa nggak nih ya lewatin Kak Janet, Kak Safa? Oke, kita lihat fakta berikutnya dari Nadia. Kita lihat track record kompetisinya Nadia. Nadia berkompetisi pertama kali tahun 2014 di Indonesia, sempat bertanding di Hong Kong juga, lalu akhirnya Nadia kompetisi terakhirnya adalah di Asia Memory Championship 2019 di Bali. Sempat bertanding juga di Filipina. Dan di antara semua kompetisi ini, di mana Nadia paling berkesan? Berkesannya di Asia Open di 2019 di Bali. Oh, di Bali, justru di Bali. Ini kenapa nih? Kak Yudi lihat ini ada Korea ya, ada Singapura, ada Hong Kong. Kamu kecil-kecil udah ke banyak negara ya. Nah, tapi kenapa Bali ya? Karena di Bali itu berkesannya karena di situ aku dapetin gelar Grandmaster ini sih. Jadi senang banget. Jadi iya, dan waktu itu ini menariknya buat Bapak dan Ibu, teman-teman yang penonton YouTube live kita kali ini, sebelum kita bertanding ya, Nadia ini Grandmaster-nya duluan daripada Janet. Nah, Grandmaster-nya duluan daripada Janet. Ya, terus Janetnya mengambilnya di kejuaraan dunia. Jadi Grandmaster itu cuma bisa diambil di 3 kejuaraan. Ya, di kejuaraan benua, antar benua, jadi kayak Europe Open ya, Asia Open ya, atau berada di kejuaraan dunia. Nah, sayangnya tahun 2020 karena pandemi tidak ada kompetisi fisik ya. Jadi semuanya online, dan online tidak boleh mengambil Grandmaster ya. Jadi totally semuanya harus dilakukan secara offline untuk menjaga etiknya. Tapi Kak Yudi yakin hari ini kompetisinya insya Allah hasilnya semuanya dapat dipertanggungjawabkan dan real apa adanya, dibantu dengan aplikasi MindX yang tidak bisa di print screen ya. Bapak dan Ibu coba aja download di Android Play Store ya, coba print screen ya, coba curang nggak bisa ya, kecuali di foto dicatat balik. Makanya kita akan nyalakan kamera sepanjang kompetisi berlangsung dan tidak ada off kamera ya selama kompetisi berlangsung. Dan kita lihat personal best-nya. Kita lihat personal best-nya Nadia. Nadia ini sebenarnya terbaiknya di mana sih ya? Nah, ada binary number pas 92 ya. Ini ada 10 minute cards kayaknya zaman kapan, 2018 ini, 2,3 deck ya gitu ya. Ada binary 1600 ya. 30 menit cards-nya itu pas-pasan syarat Grandmaster ya, 6 deck ya. Iya, mepet. Ini kamu satu aja slip kartunya bisa gagal Grandmaster loh. 608 digit 30 numbers-nya. Sedangkan kalau syarat Grandmaster 600 ya. Bonus ya 8 digit ya. Lalu ada beberapa lagi pencapaian yang luar biasa, tapi coba lihat tuh cards-nya. 95,96 second. Wah, jago juga. Spoken-nya 56 digit. 56 digit itu artinya 56 angka dalam waktu 56 detik ya. Jadi kita lihat dulu nih faktanya, skor terhadap kompetisi yang akan kita ujikan hari ini, yaitu random images dan randomer. Coba kita lihat visualisasinya. Dan Nadia 208 gambar, Kata 67. Katanya di atas Kak Janet, di atas kertas, di bawah sedikit, di bawah Kak Safa. Tapi gambarnya 208. Bagaimana nih perasaannya nih Nadia? Gimana target kamu hari ini? Bagaimana strategi untuk mengunggulinya? Strateginya sih dari kemarin sudah banyak-banyak latihan, apalagi latihan lebih banyak di random image kan, untuk naikin skor. Semoga kali ini hasilnya lebih tinggi daripada yang ditunjukkan hari ini. Dan mudah-mudahan tercapai ya. Nah, thank you banget Nadia. Untuk itu kita bakal invite ya semuanya lagi untuk masuk ke dalam room ini. Dan kita sudah ada Janet dan Nadia, kita siap-siap untuk kompetisi pertama, udah tidak sabar lagi ya. Nah, kalian boleh chat di bawah ya, siapa yang kalian dukung ya. Boleh chat, aku dukung Safa gitu ya. Kak Janet, Nadia, kita tahu ya, hari ini yang sedang menonton ini, satu sekolahnya Nadia menonton ya. Ya, jadi satu sekolahnya Nadia menonton, dan wah, ini banyak sekali nih chatnya ya, yang masuk kan, mendukung kompetitor kita pada kali ini. Dan jangan lupa
selain mendukung juga ikutan berdonasi ya untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Baik, kompetisi pertama adalah kompetisi random images. Nah, sebelum kita mulai, Kak Yudi ingin menunjukkan apa sih kompetisi random images itu kepada masyarakat. Nah, baik, kita lihat. Ini adalah kompetisi random images yang akan dipertandingkan pada kesempatan kali ini. Kalau para penonton semuanya yang di YouTube Live ini melihat, random image itu terdiri atas 5 gambar, 1 row, lalu kemudian gambar tersebut akan diacak. Tentunya mereka tidak hanya mengingat 1 row, terlalu mudah. Jadi mereka akan mengingat puluhan row. 1 row nilainya 5 poin, dan jika salah minus 1 poin. Semakin banyak row yang diingat, maka semakin tinggi poin mereka. Kalau kita contohnya saja, mereka mendapatkan 200 poin, artinya berapa row? 200 dibagi 5, ya, 200 dibagi 5 poin. Artinya mereka harus mengingat 20 row minimum. Kalau ada yang 300, kebayang ya, lebih banyak lagi. Dan inilah kompetisi pertama yang akan kita mulai. Oke, kita akan stop dulu share-nya. Kita akan fokus ke wajah masing-masing peserta ya. Oke ya, kita lihat ya ekspresi sebelum bertandingnya. Ini kalau di kompetisi beneran biasanya udah grogi, ada yang ke kamar mandi. Kalau Safa biasanya, Kak ambil kopi. Dia sibuk ya, Kak, kopi Kak, kopi. Kenapa dia kopi? Karena dia pernah tertidur sewaktu kompetisi di Singapura. Ya, soalnya dibagikan dia tidur ya. Jadi ya, ini pastikan Safa tidak tidur ya. Nah, jadi Safa tidak tidur. Oke, kita akan mematikan virtual background ya. Oke, kita akan mematikan virtual background-nya. Silakan. Kenapa dimatikan virtual background-nya? Karena kita akan melihat screen mereka. Sekarang silakan buka MindX-nya teman-teman. Nadia, Janet, dan Safa. Silakan buka MindX-nya dan tunjukkan ke layar. Kalau MindX, oke, sudah nyala ya MindX-nya. Terus kita lihat MindX-nya Safa sudah masuk. MindX-nya Janet lagi dipersiapkan. Oke, semuanya sudah. Baik, kita akan memulai bersama-sama. Nah, untuk memulai kompetisi ini, kita akan mengundang satu komentator ya, Kak Yudi akan minta dibantu komentator handalnya ya. Jadi karena Kak Yudi udah sering melihat kompetisi dan kita akan fokus men-zoom bagian dari HP-nya masing-masing peserta. Nah, Nadia, Janet, sama Safa ingin break dulu bentar atau pingin kamar mandi dulu sebelum mulai karena tidak ini? Semua oke ya? Wah ini dia ya. Kalau kompetisi beneran pada pengen kamar mandi ya, kalau bisa lama lagi ya. Ditawarin lagi kamar mandi, ke kamar mandi lagi ya karena grogi ya. Oke, sekarang Kak Yudi akan mengundang satu komentator lagi, teman Kak Yudi yaitu Kak Erik Bobian untuk masuk ya. Nah, halo Kak Erik. Halo Kak Yudi. Kak Erik sudah pernah kompetisi memori belum? Sudah pernah daftar Kak Yudi. Oh, sudah pernah daftar, artinya belum kompetisi ya, daftar dan menghilang ya. Baik. Nonton abadi. Oke, Kak Erik kita akan jadi komentator buat 3 Grandmaster kali ini, supaya selama mereka mengingat, teman-teman di YouTube juga boleh komen, kasih semangat ya, mudah-mudahan doanya kesampai, doakan ya, semoga menang ya. Oke, kita akan posisikan kameranya menghadap fokus kepada screen HP masing-masing. Silahkan diatur Nadia dan Janet ke screen HP masing-masing. Good luck ya Nadia, Janet, Syafa. Gitu. Baik, kita akan pastikan dulu semuanya dapat, penonton juga dapat melihat dengan baik. Baik, kita coba klik dulu bagian random image bareng-bareng ya. Kita random image dulu. Oke, baik. Gimana Kak Erik? Menurut Kak Erik sudah dapat terlihat dengan baik? Kalau Kak Yudi sudah oke ya? Sudah oke. Sudah oke, dan boleh pakai headsetnya kalau takut ini. Kemudian kita akan memilih bersama-sama. Boleh di create game dulu, ditekan create game-nya. Jadi teman-teman bisa melihat saat mereka create game. Terus kemudian nyalakan concentration time-nya. Ya, nyalakan concentration time. Lalu pilih row sesuai dengan target kalian masing-masing. Kalau Kak Erik ini disuruh mengingat gambar, kira-kira berapa gambar Kak Erik? Gambar 5 row lah minimal Kak Yudi. 5 row 25. Mungkin Kak Erik akan bertanding di newbie memory championship ya. Kak Erik tuh sebenarnya image-nya 333 poin Kak Yudi.
Oh begitu, kok bisa? Karena HP Kak Erik dipakai Syafa latihan. Oh, oke. Baik, sebelum kita mulai start game, supaya suara komentator kita tidak mengganggu, Janet, Nadia, dan Syafa boleh membuat soundnya serendah mungkin di laptop supaya tidak kedengaran suara Kak Yudi. Tapi Kak Yudi akan memberikan aba-aba dari semenjak mengecilkan ini 10 detik untuk kalian akan mulai start game ya. Boleh dikecilkan supaya tidak terlalu mengganggu ya. Oke, kalau begitu kita akan memulai ya. Kita sama-sama saksikan dan kita akan meng-pin out satu persatu. Boleh si start game. Dan silakan pertandingan pertama random image akan dimulai dari sekarang. Ya, silakan dimulai dan kalau masih terganggu dengan komentatornya kita boleh dikecilin lagi ya suara sound komputernya ya. Nah, Kak Yudi, concentration time itu buat apa sih Kak Yudi? 1 menit itu sebelum kompetisi? Buat berdoa Kak Erik ya. Jadi, buat berdoa. Buat berdoa. Ya, jadi ini dalam teknik memori kalau saat kita mau mengingat kita butuh waktu untuk mengkondisikan otak kita dalam kondisi ready ya. Yang tadinya masih kepikiran bakpao, udang ya, sambel ya, itu dihilangkan dulu dan konsentrasi ya, dikasih waktu 60 detik untuk mengembalikan kondisi semula. Nah, kita lihat kalau di kompetisi konvensional biasa ini kita nggak boleh Kak Erik nggak boleh sambil komentatorin ya. Cuma karena ini adalah kompetisi yang umum dan yang baru ya dengan teknologi jadi bisa. Ini sepertinya yang akan memulai duluan Nadia nih Kak Erik ya. Lagi ya, dia udah masuk go ya, dia udah mulai mengingat. Diikuti Janet, Kak Yudi. Janet udah siap juga. Kita mungkin akan mematikan berapa pin out ya. Kita akan coba cara bergantian Kak Erik. Yang pin out kayaknya. Kita masuk ke Nadia dulu kali Kak Yudi ya. Boleh kita lihat. Boleh kita coba Nadia. Nah, jadi teman-teman kalau lihat ini adalah screen-nya Nadia. Di mana Nadia kita lihat ya, style dia mengingat dia cukup hati-hati banget. Ini Kak Erik namanya. Oh. Jadi dia strateginya apa nih Kak Yudi nama ini? Ini kalau Nadia strategi main aman biasanya. Ini dia turun, lalu coba kita hitung ya setiap row-nya Nadia. Ini kebayang ya. Coba dia nanti tunggu geser dulu baru kita ketahuan. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nadia melakukan 8 detik per row. Kita boleh pindah ke screen-nya Syafa nggak? Coba kita ke screen-nya Syafa. Oke. Nah, Syafa ya. Ini dia mulai menggeser, kita hitung di geseran berikutnya, dia geser 1, 2, 3, 4, 5, Syafa dia menggunakan 5 detik. Tapi Syafa nggak naik lagi Kak Yudi ya, tadi Kak Erik lihat Nadia sempat turun terus naik lagi gitu ya? Ya, ini memang tergantung strategi masing-masing peserta ini, dan istilahnya kalau kita melihat pilihannya mau sedikit tapi aman atau banyak tidak aman gitu ya. Jadi Syafa mungkin strateginya mengambil banyak dengan resiko risikonya itu ada terjadi kesalahan. Kita boleh lihat di screen-nya Janet ya. Ini waktunya 5 menit ya Kak Erik. Jadi buat Bapak dan Ibu, adik-adik yang lagi nonton live ini, waktu mengingatnya ada 5 menit dan otomatis ke stop 5 menitnya saat mereka sudah tidak lagi sudah habis waktunya ya, jadi mereka otomatis recall. Jadi ini aplikasi MindX ini udah langsung otomatis Kak Erik, nggak perlu tunggu manual ya. Ini tangannya Janet nih Kak Erik, kita lihat nih. Kalau Kak Erik melihatnya nih ya, analisis Kak Erik bagaimana strategi Janet? Janet mungkin mirip Syafa kali Kak Yudi ya, karena lumayan cepat juga per barisnya Janet kalau Kak Erik lihat nih. Dan yang menariknya tuh ada pergerakan jempolnya Janet nih. Mungkin sambil membuat rantaian ya Kak Yudi ya. Kayaknya ya, dia ada turun, terus dia kayak mengontrol gambar terakhir. Nah, ini sebagai tambahan Kak Erik, kalau dalam mengingat random image ini, kita itu sebaiknya ya tidak mengingat gambar kelima. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena kalau sewaktu recall kan mereka mengurutkan kembali gambarnya. Nah, kalau mereka mengurutkannya kan per baris atau per row. Kalau mereka sudah bisa mengurutkan 4 gambar pertama, sisanya sudah pasti urutan kelima.
Jadi sekarang bagaimana caranya supaya mereka mempercepat kemampuannya dalam mengingat per baris. Sekarang kita coba hitung ya Kak Erik ya, kecepatannya Janet ya saat maju ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cepat juga ya. Juga, ya. Waduh. Ya. Nah. Jadi itu tipsnya Kak Yudi ya. Jadi kalau untuk random image kita nggak perlu mengingat 5 gambarnya ya, karena ada satu gambar yang sudah kita tahu itu gambar terakhir gitu ya Kak Yudi. Oke. Iya, karena kan hemat waktu. Nah, dan kalau kita lihat lagi progresnya ini apa sih manfaat gambar ini ya? Jadi ini mengingat dalam bentuk imajinatif. Nah, ini layarnya Nadia ya. Nah, layarnya Nadia di mana Nadia masih mengingat ya. Dan kalau kita fokus pada Nadia nih ya, kalau kita lihat Nadia ini dari tadi tipikalnya hati-hati dia. Nah, memastikan dalam satu baris nggak ada yang salah Kak Yudi ya, karena penilaiannya dikurangin ya Kak Yudi ya, kalau ada salah di satu baris ya. Tadi kalau benar itu poinnya dapat, Kak Erik masih ingat nggak kalau benar dapat poin berapa? +5. Kalau salah -1. Iya, kalau salah -1, benar sekali ya. Nah, jadi dalam proses ini setiap dari kita bisa ini. Baik, kita boleh ke Kak Janet nggak, Kak Erik? Kita lihat Kak Janet ya. Oke. Wah, ini udah mengisi ini Kak namanya. Oh, Kak Janet udah recall, waktu recall ya. Mengisi ya. Jadi kalau setelah 5 menit di aplikasinya menghitung, itu udah otomatis. Otomatis dia akan masuk ke modul pengisian. Jadi kalau kita lihat hati-hati juga, pengisian ini suka panik ya. Nah, kalau kalau kita lagi error itu bisa lupa nulis angka 5-nya atau double angka. Jadi Kak Erik tahu nggak sejarahnya kena dulu sebelum Kak Erik sebelum random image dulu kompetisinya itu kompetisi apa? Dulu kan random image ini baru 2017. Sebelumnya kalau ingat gambarnya gambar apa? Kayaknya, abstract image ya Kak Yudi ya. Abstract image ya. Dulu gambarnya lebih kasihan lagi ya. Gambarnya nggak bentuknya nggak jelas Kak Yudi ya. Kalau setahu Kak Erik itu abstract image itu ada gambar mungkin kayak bentuk air dan nggak membentuk suatu benda ya Kak Yudi ya. Kalau yang abstract image ya dulu ya. Betul sekali. Nah, jadi kalau kita lihat itu dari posisinya. Baik, sekarang kita masuk ke screen-nya Nadia ya. Nah, jadi Nadia ini udah mulai mengisi juga ya. Mengisi. Kalau kita bisa mengintip ini screen-nya di mana ya, Nadia ya? Kalau tips dari Kak Yudi nih Kak Yudi, kan teknik memori itu ada banyak Kak Yudi ya. Tadi yang sempat dibilang ada Syafa, ada rantaian, lalu kita juga ada metode lokasi. Nah, Kak Yudi itu teknik memori apa yang paling efektif nih Kak Yudi untuk random image? Kalau random image itu, Kak Yudi itu lebih suka menggunakan istilahnya metode rantaian atau chain method sama kayak Syafa ya. Karena itu membuat kita lebih hemat loci. Biasanya loci kita pakai untuk nomor-nomor yang angka gitu ya, yang sifatnya lebih kepada urutan yang jumlahnya sulit ditebak ya, urutan informasi yang sulit ditebak. Kalau gambar kan kita kira-kira masih ingat ya, tapi kalau angka, kata gitu ya, kalau udah kita lupa tuh kita harus coba-coba berapa kali sampai pas, dan penaltinya tuh langsung bisa hampir 0 Kak kalau dalam lomba. Nah, kalau ini kan penaltinya per row ya. Per row ya. Ya, per baris. Jadi kalau salah satu ya cuma hilang 5 poin. Kalau di angka salah satu itu hilangnya 20 poin. Waduh. Salah 2 hilang 40 poin. Jadi ini ya. Kita coba
ke ini ya, masuk ke Janet ya. Kayaknya udah mau selesai Kak Janet. Kita bisa fokus ke kameranya Janet. Oke, kita spotlight dulu. Nah, ini kameranya Janet. Ini Janet sepertinya sudah mulai masuk ke row-row yang panjang nih Kak. Nah, jadi dia udah mulai apa namanya istilahnya ya, mau masuk masa akhirnya. Ini waktu recall-nya 15 menit. 15 menit kayak dia. Ya. Oke. Jadi untuk random image yang sekarang ini waktu mengingat 5 menit, waktu recall 15 menit ya kayak dia. Betul. Dan wow, ini apa ya namanya ya, konsisten sekali kita lihat ya, dari tadi mengisi, kebayang ya, konsentrasi tingkat tinggi nih Kak, nggak bisa di... Kalau kita sampai volumenya di teman-teman ini nyala, mungkin nggak konsentrasi kayak dia, kita komentar-komentarin diri. Benar ya, untungnya kita menggunakan teknologi ya, jadi bisa sekali ya kita atur volume suara ya, terus kemudian kita masih bisa ini ya, mengatur tempo, volume, kecepatan kita mengkomentari, bahkan kita bisa ngelihat tanpa takut peserta lain mencontek. Kenapa? Karena soal di MainX ini berbeda Kak. Berbeda ya, satu sama lain. Jadi kalau di konvensional itu sebelah hati-hati tuh nggak boleh nyontek teman di sebelahnya, ya bisa ketahuan kan. Iya, kalau ini beda-beda ya kayak dia. Iya. Kalau Kak Yudi sendiri nilai tertinggi berapa Kak Yudi kalau di random image? Jadi Kak Yudi terakhir kali tanding itu random image masih awal-awal sekali 2017 ya, skornya masih belum begitu bagus ya, dan masih 200-an ya waktu itu. Habis itu stop bertanding. Kayaknya kita boleh fokus ke kameranya Safa ya. Kita coba lihat dia, Safa udah mulai masuk proses pengisian juga ya. Nah, jadi kalau kita lihat Safa sendiri, nah dia udah mulai mengisi poin-pointernya dan dia cukup yakin juga nih ya dalam PD juga dalam mengisinya. Yaitu ini keraguan Kak namanya. Udah maju, mundur, kerajuan, coba lagi maju. Memastikan nggak salah ya Kak Yudi, karena menghindari minus 1 ya kayak dia. Iya. Jadi strategi lain juga sebenarnya kalau di image ini kalau kita nggak yakin, lewatin aja Kak Yudi ya. Benar. Ada satu row yang gambar nggak yakin, kita lewatin aja ya. Benar. Tadi kalau kita coba fokus ke kameranya Kak Safa ini tadi ya, kalau kita lihat dia itu tipikal HP-nya itu yang keyboardnya itu menutupi hampir separuh dari layarnya. Nah, ini yang kadang agak mengganggu dalam view-nya atlet memori. Coba ya contoh kita pindah ke Nadia ini Kak. Nah, coba kita Nadia. Nadia itu keyboardnya kalau kita lihat lagi emang separuh juga ya, tapi lebih kecil sedikit lah kayak dia. Ya, lebih masih ada space gitu ya. Kalau kita ganti ke kameranya Kakak Janet ya, ini Kakak Janet udah mulai. Nah, ini mirip Nadia. Ya, jadi kalau kita bandingkan, ini emang tergantung juga HP. Paling enak tuh pakai tab Kak. Karena lebih gede juga kayak ini ya. Benar. Nggak akan ketutupan ya gambar-gambarnya ya. Benar. Kak Erik, tahu nggak dari negara mana pemegang rekor dunia mengingat random image ini gambarnya? Mongolia bukan kayak ini? Oh, salah. Bukan ya? Biasanya Mongolia banyak yang memiliki rekor-rekor juga soalnya. Bukan khusus ya? Kali ini bukan Mongolia. Dari mana kayak India. Oh, dari India. India, luar biasa. Rekornya berapa kayak India? 400, di atas 400. 400. Safa tadi 358 ya. India ini di atas 400. Beda dikit sih. Jadi kalau ibaratnya kita siapkan anak-anak Indonesia dari sekarang, kayaknya bisa tuh Kak Erik menjadi juara dunia. Juara dunia sekarang seorang dokter. Alex Mullen kayak dia. Nah, itu juara dunia sebelumnya, Alex Mullen. Oh, sekarang dokter juga dari Amerika. Alex Mullen sudah ngambil radiologi kan. Nah, jadi sekarang dokter lagi dari Italia. Oh, iya. Jadi dari Italia. Nah, jadi balik lagi ya.
namanya juga dokter ini banyak yang diingat ya Kak Erik ya. Iya, udah terbiasa mengingat juga. Dan mungkin kita bisa seperti itu juga kalau kita latihan setiap hari juga kali Kak Yudi ya. Benar, ya benar. Sayangnya gini, kalau di Indonesia, kalau kita udah masuk jenjang kuliah Kak Erik, itu stop. Sayang banget ya. Kalau di Eropa itu, wah, gas terus ya. Makin rame ya Kak Yudi ya. Banyak ya. Ini Kak Erik kemungkinan skornya tinggi banget. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena mereka kemungkinan akan pakai semua waktunya untuk recall. Waktu 15 menitnya ya? Betul. Ya, jadi ini betul-betul luar biasa ya. Ya betul-betul. Kalau kita tanding di sebelumnya kan sebelum Master Memory Championship kita punya Memory Championship hasilnya juga bagus-bagus ya. Paling tinggi itu 200 ya di atas 250-an ya kali ya. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat kompetisi hari ini ya, kita belum tahu ya skornya ya. Tapi mereka nih cepat sekali ya dalam mengisi, tapi lama selesainya. Artinya banyak. Artinya banyak kayak ini. Bisa jadi ini melebihi 300 nih kayak dia semuanya nih ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nih ya. Jadi kita lihat nih Nadia ya, katanya Nadia yang paling takut Kak Erik. Oh iya benar-benar. Karena di atas kertas katanya dia skornya yang kurang memuaskan nih. Tapi kalau kita lihat sih. Tapi kita lihat Nadia agak hati-hati kayak dia. Hati. Kalau kita bisa lihat ya, itu dia udah masuk ke row berapa Kak? Oh dia ngecek lagi row awal, row 8, row 9 ya kita lihat ya di kirinya kan. Nah dia lagi. Row-nya kayaknya udah kecapai lagi dia ngecek lagi kayak dia, memastikan nggak ada yang salah dari masing-masing row-nya. Benar sekali. Nah. Dan ini gambar berbeda antara Janet, Safa, Nadia ini gambarnya semuanya berbeda dan istilahnya mereka sangat hati-hati. Ini yang membedakan pro player dengan yang masih baru Kak. Kalau pro player dia udah selesai mengisi, dia nggak buru-buru end. Dia akan manfaatkan 15 menit waktunya. Ya 15 menit waktunya untuk mengecek ulang ya. Kita coba lihat nih punyanya Kak Safa ya. Nah, dia kita lihat bisa kelihatan nggak Kak Erik itu ya karena bench shoot-nya Safa agak ini ya. Sepertinya Nadia sudah selesai nih Kak. Kita coba fokus ke Nadia ya. Fokus ke Nadia ya. Oh belum, lihat tadi masih dia peregangan ya. Karena melelahkan Kak jadi ya kompetisi memori karena full konsentrasi ya. Kalori 300 kalori nih Kak. Kalau kita lihat ya nih dari sport ya Kak Yudi ya. Ini memory sport ya. Memory sport. Kita tunggulah memory sport jadi sport yang bukan cabangnya rekreasi ya di Kemenpora. Iya betul Kak. Tahun 2019 iya Ibu Diputi datang ke pembukaan acara kita di Bali. Yang di Bali ya Kak Yudi ya. Tuh ya, dia support banget ini dimajukan ya. Tapi sayangnya Kak Erik, Menteri Olahraga kita tuh tukar-tukar. Jadi setiap kita kasih surat ganti menteri lagi kayak gini. Betul, ganti menteri lagi. Surat ganti menteri lagi. Lagi ya. Nah, tadi ya kita tuh perlu konsisten dan kadang-kadang agak sedikit bantuan media nih lah Kak. Bantuan media tuh gini. Catur yang awalnya orang udah gak minat lagi bisa minat lagi kan. Ya, terus kita suka ditanya, emang memory sport apa sportnya? Kalau catur apa Kak Erik sportnya? Jadi kemarin Kak Erik juga baru ada nonton film Kak. Jadi e-sports catur itu kenapa dibilang sports? Karena ada competitiveness dan ada juaranya. Itu beberapa salah satu kriteria kenapa dibilang sports. Masuk dong kita ya? Masuk. Masuk. Ada lagi ya kriteria lain? Itu kriteria yang general sih Kak Yudi. Jadi general ya. Dia ada berkompetisi dan ada yang menang ada yang kalah. Iya. Karena kayak catur, terus kayak e-sports itu kan sebenarnya berbeda dengan main basket ya Kak Yudi ya. Keringetan lah gitu Kak Yudi. Tapi itu sport. Karena kecuali lagi sakit perut lagi main ya Kak ya. Kalau itu keringat dingin Kak Yudi. Keringat dingin ya. Nah, jadi sebenarnya
kenapa catur itu jadi olahraga, Kak? Karena mereka ngangkatnya gajah, itu berat loh. Oh iya ya. Benteng diangkat. Ini bercandaan bapak-bapak ya. Oke ya. Nah, jadi kita masih menunggu Kak Erik. Kita lihat Kak Janet kali dia, ke Janet ya. Oke, baik ya. Kita ke Kak Janet dulu ya. Kita coba spotlight. Janet. Ini Kak. Kira-kira udah berapa row nih Kak Janet? Iya, coba ya kita intip ya Kak Janet ya. Kita fokus ke Kak Janet dulu. Sepertinya Kak Janet juga udah ngecek ya Kak Yudi. Oh ya, dia ngecek ini sebenarnya udah selesai Kak. Jadi dia tuh udah ngecek, udah selesai. Nah, habis waktunya Kak Janet. Udah. Oke, kita pelan-pelan Kak Janet boleh arahkan kamera ke layar, ke wajah dulu. Wah. Nah, ini boleh, ya Kak Janet boleh Kak Janet ditunjukkan ke layar. Kita lihat. Lagi, Janet. Oh, 259 poin Kak Yudi. Hah? 259 poin. Kak Janet boleh nggak kita lihat reviewnya ya. Nah, reviewnya. Nah, jadi ini di MindX ini ada tombol review di mana dia bisa cek di mana salahnya. Kalau kita bicara 259 ini slightly skornya di bawah pencapaian yang di ini ya, di kompetisi sebelumnya ya. Tapi coba dia mungkin udah tahu di mana kesalahannya ya, cek ya. Nah, jadi emang itu proses juga. Nanti kita cek apakah perlu trial kedua atau tidak ya. Tapi tunggu semuanya selesai. Nah, kita ke Nadia ya Kak. Coba kita ke Nadia. Ya. Kita Nadia ya. Kita lihat dulu Nadia. Wah ini kita lihat 198. Waduh, Nadia. Itu slightly di bawah skornya ya. Skor sebelumnya sedikit ya kayak ini ya. Sedikit ya. Nah ya. Jadi kita juga cek ini ya. Nanti kita sambil menunggu Safa ya mengeluarkan skornya. Dan nanti kita lihat apakah ini ya akan dilakukan trial 2 atau tidak. Tapi boleh nyalain soundnya Nadia sama Janet ya. Nah, menunggu Kak Safa nih. Jadi apa kesulitannya tadi Nadia sama Janet nih? Sepertinya tertukar di akhir. Oh gitu. Jadi gimana, target tadi salah 4. Nadia berapa row tadi targetnya Nadia? Tadi Nadia milih ini 50 lebih milihnya. Tapi Nadia ngafal sampai row kalau nggak salah row 44 atau 45. Segituan. Juga ya. Jadi kalau Janet gimana Janet? Tadi kesan dan kesannya gimana Janet tadi? Tadi kayak nggak masuk gitu lagi ngapal. Nggak masuk ke gambarnya tuh kayak nggak kebuat cerita. Kamu kayaknya tadi buru-buru deh, kan kami menghitung kan, terlalu buru-buru. Jadi jadi Janet tuh 4 detik kamu satu row. Kamu kayaknya keburu-buru. Nadia itu 8 detik satu row. Kita ikut. Safa 5 detik satu row. Nah jadi kalau kayu dirasa yang kamu kayaknya buru-buru aja di awal, kayaknya santai dulu deh. Kelamaan ya? Minum dulu. Nah, Nadia kelamaan. Berapa detik minimal? Kamu kalau mau idealnya 6 detik, 5-6 detik. 6 detik. Ya tadi mengukur ininya. Tapi kan pas review lebih cepat. Ingatan pertamanya aja. Coba kita lihat ya Safa ini udah. Oke. Baik, kita sudah Safa Yosel boleh ditunjukkan Safa skornya. Skornya adalah coba zoom lagi 354. Wow. Luar biasa 354 poin. Tadi panik banget. Udah di row ke-40 ya. Ternyata settingnya lupa. Aduh. Oke. Wow, Kak Erik ini luar biasa ya. Kita sudah round 1 ya.
Round 1 Safa tadi berhasil dengan skor yang sangat tinggi. Tadi kita sudah mendapatkan hasil dari round pertama yaitu 354 untuk Safa. Wah, keren banget Safa. 59 untuk Janet dan Nadia 198. Jadi sebelum kita lanjut ke random words, kita kasih break untuk minum dulu ya. Silakan kalau mau. Kalau ada mau ke toilet juga ya Kak Yudi ya. Ya, ke toilet. Kita akan masuk ke tanding kedua yaitu random words ya. Kita habis ini ya. Kata. Oke ya, ini untuk acara selingan kita akan putarin BTS dulu ya. Ayo. Putarin BTS, NCT. Life goes on. Kak Yudi kok tahu? Tahu dong, semua lagu Kak Yudi tahu. Kalau lagu apa yang underground, lagunya siapa? On the ground. On the ground. Oh, underground. On the ground. Lagunya siapa sih itu On the ground, On the ground? Lagunya Rose. Blackpink ya? Lagunya Rose Blackpink. Rose Blackpink. Tapi Rose itu baik sekali ya, orangnya tuh rendah hati gitu ya. Pernah ketemu emang? Enggak. Enggak pernah. Tahu. Siapa freeze boleh di off baru di on kan lagi, kita akan mulai lagi. Tunggu ya, Safa freeze on, freeze, on freeze, nyala lagi, on freeze, nyala. Masih gelap dan keluarlah gambar ikan SpongeBob-nya. Oke, baik ya. Nah, kita sudah cukup ya istirahatnya dan kita akan masuk ke kedua. Kita liatin dulu Kak Erik ke masyarakat yang nonton di YouTube kita nih, yang live sekarang ini, yang udah komen-komenin dukung Kak Nadia, Kak Safa, Kak Janet. Sekarang kita akan memasuki kedua ya, nomor yang kedua yaitu random words. 5 menit random words, mengingat kata acak dalam waktu 5 menit dan waktu recall 15 menit. Kita lihat dulu visualnya tentang random words. Bagaimana sih bentuk yang akan diingat para peserta kita kali ini. Nah, di layar Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, di sini sudah ada contoh tampilan dari random words yang ada di MindX. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Mohon maaf yang biasanya kalau di kompetisi internasional ada ditanya siapa yang butuh simplified Chinese, di sini nggak perlu ya. Siapa yang butuh Korea ya, Jepang. Jadi sebenarnya Kak Erik ada 8 bahasa sampai bisa ya. Kita pernah kejuaraan dunia itu 8 bahasa kita translation. Tapi kali ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya agak beda kali ini peraturannya. Coba lihat ini nomor 1 sampai 20. Skornya akan dihitung. Jika benar 1 sampai 20 tanpa salah sama sekali, tanpa ada spelling salah ya, tanpa ada satu huruf pun yang keliru ya, itu nilainya 20. Tapi jika dalam 1 sampai 20 ini satu kata saja salah, 19-nya benar, nilainya bukan 19, tapi nilainya 10. Jika dalam satu kolom ini 1 sampai 20 salah 2 kata, 18-nya lagi benar, nilainya bukan 18 tapi 0. Jadi benar-benar harus detail, pelan-pelan, dan hati-hati dalam mengingatnya. Metode yang akan digunakan adalah metode loci atau metode lokasi. Dan bagi Bapak dan Ibu yang penasaran bagaimana adik-adik, bagaimana metode loci, bisa search di Mind Academy ya, di situ ada metode loci ya, kalian bisa akses pembelajarannya. Baik, waktunya akan 5 menit, kita akan kembali lagi kepada peserta kita. Kita fokus kepada peserta kita. Silakan siapkan HP-nya. Oke, sudah ya, MindX-nya aman. Oke, silakan arahkan ke HP-nya. Udah, good ya. Arahkan ke HP-nya dan kamera ke HP ya, baik ke layar ya untuk kita lihat.
posisinya supaya pas. Kayaknya kita cek dulu ya posisinya. Kakak Nadia belum, Kakak Safa udah pas ya, Kak Erik ya? Udah pas ya. Udah pas, Kakak Janet udah pas, Kakak Nadia sudah pas. Oke, boleh create games. Lalu kemudian kita akan coba nyalakan concentration time-nya, pilih row-nya, silakan pilih row-nya yang seinginnya ya, dan kolomnya 20 ya, sorry, kolomnya 20. Row-nya 20, kolomnya terserah. Ya, row itu berarti barisnya terserah. Barisnya 20, tapi kolomnya terserah, tergantung mau ngingatnya. Jadi kalau row-nya itu 20, kolomnya 5, artinya 100, Kak Erik. 100 ya. Nah, jadi sebelum dimulai start game, boleh nggak dilihatin dulu, supaya kita tahu nih targetnya Safa berapa. Nah, ini Nadia itu 20, 5, 100. Nah, itu 100. Nah, dia akan coba 100 kata, oke ya. Kalau kita lihat Kak Safa itu berapa ya? Itu ya, kolomnya ya, kira-kira. Coba boleh dideketin ke kamera. Wah, 10. Iya betul, kolomnya 10 loh. Kolom 10, row-nya kayak di row-nya boleh diganti per 20, Kak Safa, biar scoringnya tetap sama. Nah, jadi gantinya 5 ya. Oke, kalau 10 ya. Oke, kalau kecuali Kak Safa mau mengingat 200 ya. Kak Janet, target berapa Kak Janet? Wah, ini sama ya berarti. 10 juga. Waduh, luar biasa. Oke. Baik, ini seru ya. Baik, Kak Erik, kita lihat pertandingan ini 5 menit. Silakan nyalakan konsentrasi dan start game. Start game. Dan boleh kecilkan sound-nya ya. Kecilkan sound komputernya supaya tidak terganggu dengan komentator kita. Dan silakan start memorizing ya. Ya. Silakan kecilkan sound komputer jika suara Kak Yudi dan Kak Erik mengganggu konsentrasi. Nah, ini ada waktu konsentrasi 5 menit. Nah, ini stretching. Kalau itu olahraga, Kak, stretching. Stretching dulu ya, Kak. Kita juga ngeliat stretching. Aduh, ini biasanya, Kak, kalau random words nggak ada yang pingin 2 kali trial, Kak. Kenapa tuh, Kak? Kenapa capek, Kak? Capek ya? Capek, Kak. Capek. Kalau ngingatnya betul-betul kencang ya, itu capek banget. Karena lokasinya juga, ya kita lihatlah nanti ya. Maksimum 2 kali trial, tapi kita tanya para peserta ini, masih mau 2 kali trial atau 1 kali trial untuk random words ya? Yang pasti skor terbaik yang kita ambil ya. Ini Kak Erik, kalau dari sudut pandang orang umum nih, kalau melihat kemampuan mengingat 3 Grandmaster kali ini, apa kira-kira yang terungkap dalam pikiran Kak Erik? Kok bisa gitu Kak Erik? Pasti pertanyaan pertama tuh kok bisa? Kok bisa gitu, ya? Bisa gitu. Orang bisa sampai mengingat ratusan gambar kayak tadi, kayak di teman-teman Grandmaster kita, nanti targetnya 100 kata, 50 kata gitu. Pertanyaan umumnya pasti satu kayak ini, kok bisa gitu ya? Iya, betul juga. Kok bisa? Iya, bisa dong jawabannya. Luar biasa kayak ini ya. Baik, ini udah mulai nih, Kak. Udah mulai. Kita mau kemana? Ke Kak Safa dulu ya, Kak ya. Kita coba lihat, kita fokus ke layarnya Kak Safa. Kita lihat ya, ini layar ketiganya, dan kita fokus pada Kak Safa saja. Nah, jadi kalau kita lihat nih, tengok Kak, dari tangannya Kak Safa ini menunjukkan bahwa per satu katanya itu dia cuma kayak, coba kita hitung ya, 1, 2, 3, cepat banget Kak. Nah, tadi tuh lihat screen-nya mati ya, jadi dia sebenarnya ada teknis sedikit Kak. Dia harusnya memperpanjang screen time-nya dia. Jadi dia kehilangan 1 detik tuh tadi mengklik. Ya. Nah, kalau dalam kompetisi 1 detik itu penting nggak? Kompetisi yang high level ya. Nah, itu penting banget ya. Ibaratnya kalau orang main kartu itu mutar kartunya aja penting banget. Nah, tapi ini udah jalan, ini sepertinya 2 digit Kak. Ini udah 2 digit dan cepat sekali ya. Ini cepat sekali loh. Cepat sekali ya. Mungkin kita bisa lihat juga tangannya Kak Janet juga nggak kalah cepat. Boleh kita lihat nih ke Kak Janet. Ya. Ini juga ada 2 digit.
Ini agak bergetar ya tangan Kak Janet ya. Tapi enggak. Oh, dia ini mengulang Kak. Tadi geser ke kiri itu artinya udah kolom berikutnya. Jadi kalau digeser ke kiri udah next kolom, geser ini udah next kolom. Ini cepat sekali loh. Ini udah fase pengulangan nih. Udah fase pengulangan berarti. Berarti targetnya kemungkinan udah tercapai nih Kak Yudi ya. Ini masuk kolom berikutnya. Berarti 20 berikutnya. Kita lihat ya. Ini seru nih kalau ngeliat kecepatannya Kak Janet. Nih 20 kolom berikutnya. Terus dia geser lagi kan? Wah, itu udah kolom berikutnya. Dia udah ingat kolom berikutnya. Kalau kayak ini kata-katanya itu kayak apa sih kayak di random words itu kayak di contoh kata-katanya itu? Ada kata benda, kata sifat, kata kerja. Campur semua kayak ini ya? Imbuhan. Yang paling dibenci itu ada imbuhannya, Kak. Ada imbuhannya ya? Iya, keindahan. Indah. Atau keindahan kan? Oh, ini ternyata ini ekspresi naturalnya Kakak Janet saat membaca dengan cepat tuh. Terus dia langsung pindah lagi nih. Bentar lagi dia pindah geser lagi. Tuh, geser. Dia cukup ini ya. Banyak ngulang. Strateginya maju cepat dan banyak ngulang. Kalau kita lihat ke Kak Nadia. Nadia coba kita lihat. Wah, itu letter Kak? Adik, sempit. Betul. Ini kamera terbaik itu kamera Kak Nadia. Karena kita bisa baca sampai ke dalamnya. Bisa baca ya kayak ini ya. Iya, karena Kak Nadia itu pakai MacBook Kak Erik. Oh, begitu. Ya, mungkin iPhone ya. Bisa sponsori kita juga mungkin kayak ini. Semua tampilannya bagus semua ya. Ya tolong didukung ya di bawah di komen ya. Bagi yang punya kenalan boleh tulis di komen supaya kita hubungi pihaknya. Iya. Nah jadi kalau kita lihat nih Nadia sudah mulai menggunakan gerakan tangan. Coba lihat ya, dia ada gerakan tangannya. Itu tandanya dia udah mulai ikut berimajinasi. Kak Erik. Nah, dan kalau kita lihat udah angka berapa tuh Kak Erik? Masih kelihatan nggak? Ngintip. Itu 6. Udah 60 40 Kak Yudi. 60 Kak Yudi. Ini 70. Wah, udah masuk 60 loh. Ini nggak main-main Nadia ini. Sepertinya dia bukan tipikal yang kalau skor pertamanya jelek itu mempengaruhi kemampuan dia berikutnya. Dia tetap konsisten untuk tetap berikan yang terbaik ya. Nah, udah masuk recall nih Kak? Dia sudah masuk recall ya Kak dia. Iya masuk recall. Coba kita penasaran ya, kita lihat apa kata-katanya Kak ya. Tadi kan Kak Erik penasaran apa aja kata-katanya ya, nih hampir semua. Dia sangat yakin menulisnya Kak ini. Nih, dia masuk ketiga ya. Ini salah satu huruf aja Kak, penaltinya luar biasa ya. Nah, tanpa ada berhenti Kak Yudi, sangat yakin sekali. Ya diganggu sedikit WhatsApp ya. WhatsApp dari kawan. Ya. Oh ini udah mulai ragu nih Kak. Nih ragu nih. Ini ragu. Karena memelan kan? Iya betul. Ragu kan. Tapi dia berhasil nih lewatin dan dia ngisi lagi. Cepet banget tuh, bahkan ada yang pakai spasi loh. Oh iya. Itu apa tuh orang? Apa kata-kata ya Kak? Odong-odong. Ulang tahun, iya Kak. Ulang tahun. Ulang tahun ya. Ulang tahun. Ada 2 suku kata Kak. Nah terus, wah cepat sekali ya. Ini kalau cepet tuh, coba kita ke kamera Kak Safa, cepet juga loh. Ini sepertinya seperti mesin ini Kak, mesin penjawab. Sering chatting di HP Kak. Iya ini lah buat Bapak Ibu ya, anak-anaknya yang mempunyai bakat terpendam dalam hal chat cepat ya. Nah jadi jangan ragu untuk latihan main X ya. Di sini disalurkan dengan arah yang lebih baik nih. Coba bayangin nih, cepet banget nih. Nah ini tadi tuh ekspresi tangannya tuh melihatkan, aduh apa ya kan kayak gitu ya. Nah, ini nih lagi ini nih, ibaratnya lagi kalau ngebut gigi 4. Waduh, cepat banget ya kayak dia. Itu gigi 4 juga tuh Kakak Janet. Coba lihat kita lihat Kakak Janet. Kalau Kak Janet gigi 5 nih kayak Kak Yudi nih. Iya ini sering chat lihat ini Kak Yudi. Ini
tipikal yang kalau lagi dosen ngajar itu bisa kayak gini, Kak. Tanpa melihat ya kayak ini ya. Tanpa melihat ya. Ini tanpa Nggak ada. Iya. Iya. Wah, ini pede sih ini. Dan ini seperti chatting Kak Yudi ya, ketika kita satu baris selesai, tinggal di enter aja udah masuk ke baris selanjutnya ya Kak Yudi ya. Benar sekali. Jadi nggak perlu klik lagi ke layar, tapi langsung cukup enter, udah bisa masuk ke baris selanjutnya. Kita buat ngebandingan, coba kita pin out tiga-tiganya ya Kak ya. Bagaimana ya kita melihat kecepatan mereka tiga-tiganya dalam mengetik ya. Nah, seru ya kira-kira ini. Ada yang wah, Nadia kayaknya cukup cepat ya Kak ya? Nadia cepat nih. Cepat sekali, dan ini Safa udah pindah kolom juga sih. Udah mulai. Nah, berbedanya dengan image tadi, kalau ini teknik yang biasa dipakai tuh loci atau lokasi Kak Yudi ya? Ini pasti loci. Pasti loci ya? Pasti loci. Jadi kalau ada yang masih pakai rantaian, nggak akan bisa sebanyak yang di sini. Nggak akan bisa sebanyak ini. Nggak mungkin. Boleh jelaskan singkat nggak Kak Yudi? Metode loci itu apa sih Kak Yudi? Jadi metode loci itu metode mengingat yang menggunakan tempat-tempat yang sudah biasa kita lewati, jumpai, ataupun kita singgahi, tinggalin. Nah, jadi contohnya rumah kita. Kita menaruh bagian-bagian dari rumah kita secara berurut dari depan sampai belakang. Kalau yang lantai 2 sampai ke lantai 2, dari satu lantai 2, untuk ditaruhkan informasi-informasi yang ingin diingat. Di sini contohnya kata, bisa angka, bisa kartu, bisa banyak ya, bisa gambar. Nah, ini menggunakan creative imagination untuk mengingatnya. Jadi sekali lagi ini bukan hafal mati, Kak. Jadi kalau hafal mati itu dilarang. Itu hukum pertama, jangan melakukan hafal mati. Karena hafal mati itu nggak berguna bagi perkembangan otak. Justru creative memory ini yang bikin anak-anak lebih kreatif. Nah, jadi kita menggunakan sistem imajinasi. Nah, kenapa pakai loci, Kak? Jadi bayangin, dulu kalau ketinggalan jaket ya, Kak Erik ketinggalan jaket. Tiba-tiba tuh kalau dengan, oh jaket saya kayaknya ada di sofa. Apa yang mengingatkan jaket itu? Tempatnya, sofanya itu. Nah, jadi tempat yang itu apa yang namanya yang mengikat terhadap sebuah informasi yang jaket itu adalah membantu kita bergerak. Oke. Wah, itu Safa kita lihat ya. Coba kita fokus ke Safa ya. Kita lihat ke Safa nih, seperti dari ekspresinya. Sudah happy. Kita wow, 90 poin. Wow. Luar biasa. Coba lihat ke review Kak Saf. Review. Coba lihat reviewnya. Coba. Ada salah nggak Safa atau benar semua? Salahnya satu doang. Coba kita lihat. Salahnya di mana? Salahnya apa? Kata-kata apa, Saf? Kata apa siapa? Lipstick. Jadi lipstick. Aku tambahan C. Seharusnya nggak pakai C. Kalau tidak itu 100 loh. Kalau enggak 100 ya kayak itu. 100 kalau nggak 100. Itu 100. Lipstick ya. Itu kalau nggak pakai C itu nilai 100 karena penalti, ingat Kak, salah satu 10 poin ya. Salah satu 10 poin. 10 poin. Oke. Kita coba kita lihat ya dua kakak-kakak yang lain ini bagaimana. Ini kayaknya tinggi ya, patokannya tinggi ini loh Kak. Ya. Kita ini luar biasa loh. Kita lihat Nadia ya. Nadia itu yang Syafa itu nilai sebelumnya 79 ya Syafa ya. Ini lebih baik nih. Ini jauh lebih baik ini. Itu 2 poin lagi rekor nasional. Rekor nasional itu dipegang kakaknya Nadia. Oh. Iya, gara-gara lipstick. Gara-gara lipstick ya Syafa ya. Kalau lipstiknya nggak pakai C, rekor nasional. Wah. Coba. Hebat Syafa. Coba ini nomor berapa ya? Kita bisa ngintip ya? Itu dan nomor berapa ya? Sebentar, kita intip-intip dikit. Kita tuh ngintip seakan-akan bisa gitu ya Kak dari sini ya. Padahal ini kan layar 2 dimensi. Saking cepatnya kali kita. Oh, seperti udah selesai Kak ya? Lagi review sedikit. Waduh, ini paling enak kita ngambil momen di saat 70. Ini kita harus fokus nih pada kameranya Nadia nih. Nadia ini kita lihat nih berapa skornya ya. Ini udah masa review. Tangannya sama, tangannya Kak Janet sama tangannya Nadia ini sama ya. Dia masih on review. Wah, DN, kita lihat Kak hasilnya. Udah yakin? Udah, kita lihat hasilnya. Dari wajahnya. Dari wajahnya poker face sih ya, kawan. Coba lihat.
Wow, dapat poin. Wow, luar biasa dia. Salah di mana dia? 8 poin. Menghafalnya 88. Waduh, luar biasa ini loh, Kak. Coba lihat, ada yang salah nggak? Semuanya benar? Semuanya benar. Semua benar. Luar biasa. Nah, dia belum tahu kan, Kak Safa berapa kan? 90 ya? Oh, belum tahu. Kita nggak mau kasih tahu dulu. Rahasia dulu kan Nadia tadi kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Tapi ini terbaik ya, Nadia ya? So far ya, ini pencapaian terbaik kamu ya? Sebelumnya Safa juga ini pencapaian terbaik loh. Iya kan? Ya, 67 sebelumnya. Iya, nih kita tunggu Kakak Janet. Boleh kita fokus ke Kakak Janet? Ya, kita zoom ke Kakak Janet deh. Kita remove spotlight ya. Wah, ini jadi kita lihat skornya. Kita belum kelihatan berapa Kakak Janet. Kita lihat ekspresi wajahnya. Oh, tidak terlihat. Silakan ditunjukkan ke layar Kakak Janet. Ya, kita lihat dari wajahnya. Dari wajahnya senyum-senyum ya. Senyum-senyum. Skornya berapa Kakak Janet? Silahkan dilihatkan. Wah, ini langsung ngecek nih wajah ngecek ya. Masa sih? Ini yang bener ini. Oke. Aduh, wah, ini bener nggak ya? Nah, ya. Kakak Janet. Wah, ini biasanya ini ada yang wah, ini wajah-wajah mereview ini. Wajah-wajah mereview. Wah, ini apakah hari ini hari yang baik bagi Kakak Janet ya? Nah, silakan Kakak Janet ditunjukkan ke layar ini sampai rambut acak-acakan itu nih. Nah, ini ibaratnya habis olahraga. Kakak Janet, berapa skornya? Berapa skornya? Nih, sepertinya belum mendengar kita ya, Kakak Janet ya? Nih ya. Wah, ini berarti masih ngecek ya. Nih, ini wajah-wajah, aduh benar nggak nih? Kakak Janet, kita cek. Kita ini ya. Kakak Janet, coba dicek berapa skornya. Berapa skornya? Di back dulu. 74, Kak. Coba lihat skornya. Wah, aduh, kalau review salahnya di mana Kakak Janet? Di mana Kak Janet? Enggak, aku udah nulis lembab. Benar lembab, tapi belakangnya salah. Dia lembab pakai D, aku lembab pakai P. Aduh. Salah sedikit sekali, Janet. Ada lagi nggak salahnya? Ada. Oh, berarti harusnya 100 dong. Kakak Janet jangan mengejar 100 dia loh. Kenapa? Seharusnya benarnya berapa kalau seandainya itu? Ini di sini benarnya 110. 110. Wow. Wah, benar 110. Nah, tapi nih skornya akhirnya tadi berapa Kak Janet? Ulangin. 74. 74. Oke, Kakak Janet udah tahu skor yang lain? Kenapa? Udah tahu skor yang lain belum? Tadi udah lihat. Oke ya. Jadi kita umumin ya. Posisi ketiga dengan skor 74. Tidak lain tidak bukan adalah Kakak Janet. Wah, dan ini skornya terbaik ya. Iya, tetap lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Dari sebelumnya 40 ya. Nah, jadi 74. Kemudian yang kedua adalah Nadia dengan 88 ya, best performance ya. Dan yang terakhir dengan skor tertinggi Safa 90 ya. Nah, C dari lipstick ya Kak ya? Iya, lipstick ini. Oke, selamat ya buat keduanya. Nah, jadi kita kasih waktu break atau mau langsung lanjut nih? Gimana? Siap. Ambil minum dulu ya, Safa. Siap? Safa? Mau break dulu atau langsung lanjut? Si galon apa yang sampai warna pink itu? Masih ada. Janet, kita siap dengan pertanyaan-pertanyaan aneh ya. Nah, jadi Kakak Erik nanti boleh bantu play ya, dan terus kemudian kita akan saling catat skor ya. Dan posisi sementara, Kak Yudi coba rekap dulu di tanding pertama ya.
Tanding pertama yaitu random images ya, random images posisi tertinggi dipegang oleh Safa dengan 354 points. Nanti akan kita konversi dengan Millennium Points, Kak Erik, dengan sistem rumusnya Global Arithmetic of Memory. Kemudian Janet dengan 259 points dan Nadia dengan 198 points. Sedangkan di fase random words, nilai tertinggi adalah 90 points untuk kata dipegang oleh Safa. Kedua adalah 88 points dipegang oleh Nadia, ya, dan 74 points dipegang oleh Janet. But well, kata semuanya adalah the best score ya, best performance score ya. Nah, jadi tepuk tangan dulu dong buat kita semua best performance score ya. Nah, tinggal ini tapi ada babak penentu Kak Erik. Dan ini poinnya tinggi banget Kak Erik. Ini tinggi banget Kak. Jadi kita akan, kalau Millennium Point itu dikonversi ke dalam 1000 poin kan. Dari setiap lomba 1000 poin. Jadi contohnya saya benarnya 80 kata. Kalau rekor dunia adalah 145 kata, 145 kata ekivalen 1000 poin. Maka 80 kata ekivalen berapa? Dihitung ada rumusannya. Nah, kalau kali ini satu soal benar nilainya 100 poin. Dan kalau 10-nya benar 1000 points. Yang mengumpulkan 10-10-nya benar, maka dia mendapatkan 1000 points. Oke. Dan ini nanti akan ditambahkan tiga-tiganya ke dalam skor sebelumnya dan kita lihat siapa yang akan menjadi juara pertama dari Battle of Grandmaster. Nah, kalau begitu Kak Erik, kita lihat kan apa itu surprise event-nya ya. Pasti ini sesuatu yang belum teman-teman ketahui ya sebelumnya. Nah, kira-kira Janet, Safa, dan Nadia sudah siap nih untuk surprise event? Siap. Sudah siap? Siap ya. Baik, kita lihat. Apa tuh Kak Erik? Coba diputar. Wah, ternyata Dewa Kapas ya. Dewa Kapas ya. Nah, Dewa Kupas. Chess Challenge ya. Nah, jadi ini adalah chess challenge, tapi yang tentunya mereka nggak disuruh main catur ya Kak Erik ya? Waduh, enggak kayak gitu. Beda, karena kita namanya Master Memory Championship Kak Yudi. Betul. Dan tidak perlu juga kita ikut-ikutan bisa main catur, juara lagi nanti semuanya diambil anak memori ya. Nah ya, cuma gini, kita mau lihat dulu apakah mereka bisa ya menggunakan teknik memori untuk catur ya. Jangan-jangan nih harusnya ini mother of sport-nya lagi itu dari catur memori ya. Jadi seperti itu. Coba aturannya tuh gimana Kak Erik? Aturannya jadi kita lihat dulu. Nah, go katanya. Nah, oke. Nah, jadi nanti ketika kalau teman-teman lihat di layar ada start dan stop. Jadi ketika kita start, nanti akan ada secara random posisi-posisi bidak-bidak catur yang berlokasi atau ditempatkan di papan catur yang di layar teman-teman nih. Itu secara random. Dan teman-teman Grandmaster semua itu harus bisa mengingat semua posisi bidak yang di papan catur di layar. Karena nanti Kak Yudi dan Kak Erik akan menanyakan terkait posisi-posisi bidak catur yang ada di layar. Kayak gitu Kak Yudi. Oke, nah terus Kak Erik, Kak Yudi mau nanya, nih posisi mereka sebaiknya seperti apa saat menjawab? Posisinya, nah karena ini menggunakan layar komputer, jadi dipastikan teman-teman supaya tidak ada yang nyontek, tidak ada yang lihat kanan kiri, itu menutup mata teman-teman semua. Oh, jadi begini ya? Ya, kayak gitu Kak Yudi. Terus kemudian tangan kelihatan dong? Tangan harus nggak nyatet ya, nggak boleh nyatet ya? Nggak boleh nyatet, nggak boleh lirik kanan lirik kiri. Jadi seperti posisi Kak Yudi, teman-teman menutup mata dengan tangan teman-teman sekalian dan pastikan nanti Kak Yudi lihat, oh ini bisa ngitim nggak atau enggak? Oke, seperti itu. Nanti kita akan coba teman-teman ya untuk tutup mata Kak Yudi. Kak Yudi akan mengecek apakah ngintip atau tidaknya. Lalu kemudian Kak Erik akan mengecek ngintip atau tidaknya. Kak Yudi akan memberikan pertanyaannya Kak Erik. Iya, betul. Nah, jadi Kak Yudi akan berikan pertanyaan atas posisi catur. Jadi permainannya begini. Caturnya akan di randomize, terus posisinya berubah. Kalian akan mengingat
posisi catur yang ada dari randomize ini betul-betul ngacak ya Kak Erik ya. Betul. Kita bakal betul-betul nggak tahu posisinya di mana, dan bidaknya bisa lebih banyak dari biasanya. Betul-betul ngacak, lalu Kak Yudi akan berikan pertanyaan. Apa bidak yang berada di F, contohnya F5? Kalian harus cepat-cepatan menjawab dan menyebutkan nama. Jadi contohnya Aulia, Nadia, Janet, Safa. Nanti Kak Yudi akan pilih dulu. Oke, Janet, silakan jawabannya. Terus apakah ini Janet bilang, tapi dalam kondisi tetap dalam tutup atau tertutup. Waktu mengingatnya Kak Erik dan adik-adik adalah 3 menit. 3 menit saja untuk waktu mengingat posisi-posisi bidak catur di layar. Konsentrasi tinggi, tapi sebelum kita mulai kayaknya sepertinya Kakak Safa masih dalam kondisi nge-freeze ya? Berarti itu nanti mic-nya nggak di-mute dong. Kan kita posisinya tutup mata, berarti kita nggak bisa itu apa namanya? Kalau pas recall, pas jawab aja. Iya, pas jawab. Ya berarti kita pas recall-nya kita unmute terus gitu kan? Iya, unmute terus, benar. Pas recall kita unmute terus. Nah, betul sekali. Baik. Kita akan silakan nanti pas memo mute, pas recall unmute, dan kita akan silent ya Kak ya, 3 menit ya. Iya. Karena mereka lagi ngingat kan. Karena konsentrasi, perlu konsentrasi ya Kak Yudi ya. Teman-teman yang di YouTube pun boleh ini ya, boleh ikut mengingat ya, 3 menit ya. 3 menit. Boleh, jadi gini, teman-teman di YouTube silakan bersepuluh atau berlima gitu ya bawa temannya. Silakan ngingat satu ini, lalu nanti jawab ya pertanyaan kita ya. Oke, baik. Waktunya 3 menit. Nah, nanti ini kita ada melihat berapa kali Safa mengalami freeze ya. Nah, sewaktu proses menjawab kita akan make sure dulu apakah koneksinya sudah baik atau tidak. Tapi sekarang udah oke. Nah, baik, kita ready. Saat mengingat pastikan tangan terlihat. Jadi tidak ada yang mencatat ya. Oke, boleh di sini, Pastikan tangan terlihat di layar. Ya, boleh di sini ya gitu ya, terlihat di layar. Oke. Baik. Kita akan mulai Kak Erik, kita randomize. Oke, kita random, nanti Kak Yudi stop ya kalau Kak Yudi rasa randomnya sudah pas ya. Ya. Oke. Kita mulai. Siap, teman-teman. Kita mulai. Start. Oke, ini bidak caturnya. Ini posisi awal yang akan kita random. Oke, siap, teman-teman. Random posisinya. Stop nggak ya, gitu ya. Oke, Kak Erik silakan di stop. Stop. Oke, silakan mulai mengingat 3 menit dimulai dari sekarang.
Waktu terus berkurang ya. Oke. Waktunya habis. Waktunya habis ya. Baik, sekarang pada posisi nyalakan mic. Karena kalian tidak akan melihat apa-apa, hanya mendengar pertanyaan dari Kak Yudi. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata dengan lambaikan tangan. Baik, sebutkan nama jika bisa jawab. Kita akan oke ya, semuanya tutup mata. Kak Erik boleh munculkan. Teman-teman yang ada di YouTube boleh mengecek ya semuanya soalnya. Baik. Sekarang peserta pastikan tidak ada yang melihat. Kak Erik sudah tidak ada yang melihat ya? Oke. Sudah menutup mata. Ya, boleh rapat lagi tangannya Safa. Tangannya Safa boleh lebih rapat dirapatkan. Oke, baik. Nah, pertanyaan pertama. Di manakah posisi Raja Hitam? Nadia. Nadia berapa? Di G4. G4, benar sekali ya Nadia. Wow, oke ya, sambil cek ya. 1 poin Nadia, Kak Erik. Baik. Pertanyaan kedua. Apa bidak pada B8? Janet. Apa? Janet? Menteri Putih. Menteri Putih. Oke, benar. Oke, Safa silakan dirapatkan lagi tutupan matanya. Boleh. Supaya tidak mencegah netizen berkata tidak-tidak ya. Oke, Janet. Pertanyaan ketiga. Oke. Apa bidak pada E2? Janet. 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 Pion putih. Salah. Diambil oleh Nadia tadi yang sebut. Kuda hitam. Kuda hitam, benar, Nadia. Oke, pertanyaan keempat. Apa bidak pada B4? Janet. Janet, silakan. Pion hitam. Pion hitam, benar. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Apa bidak di samping kanan Raja Hitam? Apa? Safa apa? Bidaknya Menteri Hitam. Menteri Hitam, wah benar sekali ya. Oke, pertanyaan ke-6. Baik, 5 pertanyaan lagi. Baik, 5 pertanyaan lagi. Pertanyaan ke-6. Apakah bidak pada D7? Janet. Janet. Benteng putih. D7 benteng putih, benar. Pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8. Baik, kita sebentar ya. Kita tutup dulu layarnya, Kak Erik. Safa, freeze sama Janet. Kayaknya suaraku delay ya? Iya, kita tutup dulu. Baik, ini biasa peserta semuanya ini adalah kendala live ya dengan online. Kita hold dulu ya sebentar ya. Karena Kakak Janet disconnect ya. Kakak Janet disconnect. Kita masih menunggu Kakak Janet untuk masuk kembali. Tenang, udah bisa dilihat. Safa boleh juga refresh videonya karena nge-freeze. Jadi posisinya sekarang pertanyaan ke-8 ya, berarti 3 pertanyaan lagi. Posisinya Nadia 2. Betul. Janet 2 poin karena ya, 1 salah. Janet berhasil menjawab 4 kali, 1 kali salah. Oh gitu ya?
Bukan 2 kali? 4 kali ya? 4 kali. 4 Lalu kali. Syafa berhasil menjawab 1. Nadia berhasil menjawab 2 kali. Oke, berarti total sekarang pertanyaan ada? Sekarang 7 untuk pertanyaan ke-8 selainnya. 7 ya. Oke, Janet disconnect ya, nggak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Kita bukan ulang ya. Kita masuk pertanyaan ke-8 berarti ya. Pertanyaan ke-8 betul. Oke, baik. Kita coba ulangin ya. Kita akan tampilin lagi. Ulangin skornya. Matanya ditutup semua. Siap. Oke. Posisi skor adalah Nadia 2 poin ya, Kak. Ya, 200 ya berarti 2 poin ya. Janet berapa poin, Kak? Janet 3 poin karena benar 4 salah 1 tadi ya. Minus 1 ya kayak dia. Ya. Nah, Safa 1 poin. Safa 1 poin. Pertanyaan ke-8. Kita munculkan kembali soalnya. Untung tadi masih disimpan ya, Kak ya. Nah, baik. Nah, oke, tutup lagi. Pertanyaan ke-8. Apa bidak di sebelah kanan kuda hitam? Safa silakan. Kuda di samping kanan kuda hitam ya? Ya. Peluncur putih atau gajah Betul putih? Sekali, peluncur putih. Wow. Pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9. Apa bidak pada A4? Janet. Janet? Pion putih. Pion putih, benar. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Baik. Apa warna kotak? Papan kotak ya. Di sebelah kanan bidak yang berada di posisi C6. Janet. Janet, silakan. Di posisi kanan. Ya, posisi kanan C6. Hitam. Yakin? Bentar. Baik, kita kunci ya. Iya. Kunci hitam. Jawabannya adalah benar ya, hitam. Dan sudah 10 pertanyaan selesai. Baik, kita umumkan berapa jumlah sudah selesai ya. Udah. Iya, dan Janet tadi luar biasa ya. Ada ragu-ragu. Itu laki atau yang benar ya, Kak? Janet ya, keberuntungan. Oke, baik. Kita akan umumkan Kak Erik posisi sementara. Boleh Kak Erik bacakan? Posisi sementara dari surprise event kita, chess challenge. Nadia berhasil mendapat jawaban yang benar 2 poin. Janet memiliki benar 5 poin, tapi ada salah 1 poin. Menjadi 4 poin untuk Janet. Lalu Syafa benar 2 poin. Jadi posisi pertama di Janet untuk chess challenge. Janet mendapatkan 400 poin, Nadia mendapatkan 200 poin, Safa mendapatkan 200 poin. Baik, kita akan mengkalkulasi dalam waktu 5 menit ya, Kak Erik. Nah, mungkin boleh dibantu Millennium skornya, Kak Erik. Tadi kita ulangi lagi, sambil itu Kak Yudi akan mengajak ngobrol Nadia, Janet, dan Safa. Jadi tadi posisinya Kak Erik. Ya, boleh diulang Kak Yudi? Ya, untuk random images, Safa mendapatkan poin sebesar 354 poin. 354. Oke. Janet mendapat poin 259 poin. 259. Dan Nadia mendapatkan poin 198 poin. 198. Oke. Ya, raw points. Baik, untuk kata, Safa mendapatkan 90 raw points. Oke. Nadia mendapatkan 88 raw points. Ya. Janet mendapatkan 74 points. 74 points. Nanti
masing-masing akan ditambahkan Janet 400, Safa 200, Nadia 200. Baik, sambil ditunggu Kak Erik. Apa kesulitan challenge tadi nih menurut Janet dulu deh yang skor terbanyak nih. Ya. Apa ya, kayak baru aja gitu kan, baru pertama kali ngapalin catur juga. Tekniknya gimana sih yang digunakan, Janet? Aku pakai lokasi. 2 lokasi sih, aku bagi 2. Oh, kamu apa, atas bawah? Iya, 8 sampai berapa? 5 sama 1 sampai 4. Oh, oke. Berarti dibagi 2. Kak Yudi mau tahu strateginya Safa sama juga seperti itu atau beda lokasinya? Aku pakai satu lokasi aja gitu. Oh, satu lokasi, satu itunya, pion. Aku gini, jadi aku ngafalnya buat misalnya 8H, berarti 8H sama itunya di satu lokasi. Oh, berarti kamu sekaligus ngingat kodenya gitu ya? Yeah. 8H, gitu. Bidangnya ini di lokasi itu? Iya, sama warnanya. Oh. Bedain warnanya itu, kalau hitam tuh pasti event yang terjadi di lokasi itu tuh bad luck gitu, kalau putih gitu. Oh, kamu ganti bad luck and a good luck ya? Nah, jadi ini ada juga tuh caranya Alex Mulan mirip juga tuh. Dia kalau ngingat kartu yang hitam dengan yang merah, dia dibedain tapi bukan berdasarkan moodnya, tapi dia berdasarkan ada loce yang khusus dipisahin. Mungkin mirip kayak Janet, tapi Janet kan misalnya atas bawah gitu. Kalau Nadia gimana? Aulia Nadia ini bagaimana tekniknya dalam ngingat catur ya? Kalau aku pakai satu rumah gitu, terus habis itu aku ngafal dari huruf depannya. Misalnya menteri hitam jadi M sama H, terus misalnya tempatnya di A2, jadi A2 gitu. Oh, oke. Tapi rumah itu lokasinya ya berarti ya? Kamu menggunakan lokasi rumahnya. Oke, nah jadi ada juga beberapa waktu itu Kak Yudi tanya-tanya, ada juga yang ingatnya cuma pakai kodenya langsung dihubungin dengan menterinya, jadi pakai rantaian gitu ya. Nah cuma biasanya dia nggak tahu tuh posisinya di sampingnya itu warna coklat, warna hitam atau warna putih papannya. Tapi tadi Janet kenapa bisa sampai ragu tuh yang di terakhir, tapi untungnya benar. Apa ya, aku lupa di bidak yang biasanya kan aku kalau misalnya kotaknya warna hitam atau warna lain, biasa itu mah aku ini bilangnya kayak lagi malam gitu atau lagi gelap. Nah, ini lagi terang. Lagi terang. Baik, yang lagi nonton kita live di YouTube ini, kalian boleh komen ya, berhasil dapat berapa ya gitu ya. Berapa dari pertanyaan tadi, apakah benar semua atau nggak ada yang benar gitu ya, walaupun udah berusaha ya. Dan ini mumpung Kak Erik masih menghitung, Kak Yudi coba tanya nih, jika Janet nih menang nih, ada donasi yang terkumpul sampai akhir acara ini, kita belum tahu totalnya berapa ya, sampai di akhir acara ini, sampai komennya habis. Kira-kira kamu nanti bakal, kalau seandainya kamu menang, kamu mau donasiin kemana nih? Apakah ke benih baik semua, atau ada yang satu tempat nih yang mau kamu tuju sebagai tempat donasi dari kemenangan ini? Aku sendiri sih masih belum itu sih, kepikiran mau kemana. Tapi yang pasti ya mau didonasiin. Oke. Ada. Baik, berarti tetap sebagiannya ada di kebenih baik untuk orang-orang terdampak COVID. Kalau Safa, kalau seandainya menang, ini mau didonasikan, ada kepikir belum? Ke benih baik sama ini kan kebetulan ada bencana banjir ya di Nusa Tenggara kalau nggak salah. NTT, betul. Ya. Bisa ke situ juga. Mudah-mudahan ya kita bisa membantu saudara-saudara kita di NTT. Nadia nih, kalau kamu menang nih Nadia. Ya. Disumbangkan kemana Nadia? Kayaknya aku sumbangin ke satu tempat deh, ke benih baik. Oke. Benih baik. Baik. Oke. Skornya udah keluar. Wah, skornya udah keluar. Sebutin aja ya. Iya, kita keluarin suara ini. Ya, kayak ada suara, biasanya kan lagu-lagu ini kan, lagu-lagu kemenangan ya. Baik, silakan Kak Erik. Jadi skornya juara 3 Kak Erik. Total skor dari tadi yang words, image, dan chess challenge, ini udah total akumulasinya. Di posisi ketiga, dengan skor senilai 1.209,
1209 jatuh kepada Aulia Nadia. Nadia. 1209. Selamat Nadia. Selamat Nadia. Ini juara kedua apa juara satu nih Kak Yudi nih? Ya salah satunya. Iya, sama ya. Juara pertama ya, juara pertama. Juara satu aja Kak Yudi ya. Iya, juara satu. Biar seru ya. Iya. Juara satu ya. Juara satu dengan nilai 1.565. Berarti nggak terlalu jauh ya selisihnya ya? Terlalu jauh Kak Yudi. Apalagi dengan juara kedua juga nggak terlalu jauh bahkan. Oke, 1.565. 65. Oke. Jatuh kepada Syafa Anissa. Mendapatkan skor 1.452. Tipis sekali, Janet. Di posisi kedua berapa skornya, Kak? 1.452. Berarti hanya hampir beda 100 poin aja ya? 113 poin dengan juara satunya. Jadi sebenarnya beda tipis kalau tadi Kak Janet nggak salah jawab ya? Iya. Iya, dan Safa hilaf jawab aja satu ya? Ya, hilaf jawab satu aja bisa deh. Nah, terima kasih banyak. Jadi selamat kepada para pemenang. Untuk itu kita juga selain pada donasi yang diberikan berapapun yang terkumpul pada acara ini, kita juga akan memberikan hadiah uang cash kepada para pemenang ya. Kak Erik nanti kita akan umumkan sehabis acara ya di ini ya. Di dalam waktu berapa menit ya. Kemudian secara ini kita akan hitung ya berapa cash yang disetujuin untuk para pemenang. Intinya juara 1, 2 dan 3 akan mendapatkan uang cash money dari Indonesia Memory Sport Council. Lalu teman-teman juga mendapatkan free access di Mind Academy, boleh dikasih ke orang tua, ke orang yang disenangin ya, itu akses belajar yang ngajar Kak Yudi, dari syuting, terus ada beberapa materi, kalian boleh akses, terus kemudian boleh akses itu dikasih ke siapa aja buat belajar ya, teman-teman yang belajar, mau dalamin lagi juga boleh, terus kemudian yang tentunya ada sertifikat, dan ini Kak Yudi mau ngambil dulu, ada medali kejuaraan. Nah, medali kejuaraan. Oke, kita ambil medali dulu sini. Kita pengalungan medali dari jarak jauh ya. Kak Yudi ngambil medali nih ya. Medali dulu ya. Kita ambil medali dulu. Ditunggu ya teman-teman. Kita lagi siapin medali yang disiapin Kak Yudi untuk master-master kita. Oke, Kak Yudi sudah siap dengan medalinya. Nanti teman-teman akan melihat suatu keajaiban teman-teman, seperti sihir. Kelihatan nggak ini dia? Juara ketiga Kak Erik. Juara ketiga. Juara kedua. Juara pertama. Juara pertama. Ya, ini juara pertama. Ini supaya kelihatan. Ini sudah benar-benar kita ini ya. Kita cetak sesuai dengan ini Kak Erik, nama eventnya. Eventnya ya, Master Memory Championship ya Kak Yudi ya. Betul ya, ini kalau Kak Yudi ini. Nah, kalau kita zoom ya ke sini, ini ada tulisannya Kak. Master Memory Championship ya. Nah, sudah benar-benar ada ya. Nah, jadi kita bakal prosesi pengalungan medali, ya, dan kita akan mungkin menunggu ya satu lagi Syafa ya. Syafa. Kita akan melakukan. Syafa. Jadi kita bakal memberikan dulu untuk juara ketiga pengalungan medali. Ini adalah medali khusus Master Memory Championship. Tadi kita sudah lihat bahwa sudah ada ukirannya. Kita akan berikan kepada Nadia. Nadia, mohon diterima medali kali ini ya. Nah, jadi belum ya. Iya. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar ya. Kalau dulu pengalaman medali maju ke depan ya, kali ini kita nggak maju ke depan ya. Cukup di sini saja ya. Baik.
Medali juara 3 jatuh kepada Nadia. Kita kalungkan. Nadia, selamat. Selamat Nadia. Wah, medalinya sampai sama Kak Yudi. Luar biasa. Zoom fiturnya hebat sekali Kak Yudi. Ya, luar biasa ya. Dari talinya warna biru jadi warna merah. Baik. Medali kedua kita kalungkan kepada Janet Valencia. Baik, Janet mohon diterima medalinya. Ini adalah medali silver juara kedua. Selamat Janet. Hasilnya ya. Ini dia. Berikutnya. Ini juara pertama. Tidak yang bukan adalah Safa Anissa. Kita kalungkan medalinya. Safa. Silakan. Sampai juga medalinya Kak Yudi. Baik. Dan dengan berakhirnya kejuaraan kali ini, maka kita juga akan mengakhiri tayangan live match kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah standby nonton ya terus-terusan di YouTube kita kali ini. Terima kasih, dan dengan ini juga kita akan menutup total donasi yang akan dikumpulkan oleh tim Indonesia Memory Sport Council melalui Battle of Grandmaster, dan ini akan menjadi donasi atas nama juara kita Safa Anissa selain pada duit cash money yang akan diberikan. Dan terima kasih banyak buat para peserta yang sudah bersedia hadir. Terima kasih Kak Erik, dan juga terima kasih kepada seluruh penonton dan yang mendukung acara ini. Kita doakan semoga yang terbaik dan segera pandemi segera usai. Nah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sukses selalu. Dadah. Terima kasih.